Shalom. Shalom. Semua kita diberkati oleh Tuhan kita ini, amin. Selamat datang hambanya yang luar biasa di gereja GBI Paridas Lumbung 2 ya. Kami sangat menyambut dengan hangat dan penuh sukacita kehadiran Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua juga yang boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semua kita akan diberkati oleh Tuhan kita, amin. Baik, mari kita bersatu di dalam doa, kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, membawa hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, urapi dan berkatilah ibadah kami pagi hari ini. Biarlah lawatan dan kehadiran Roh Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami tidak izinkan segala kuasa kegelapan, roh-roh yang ada di udara, di darat, di dalam air, dan coba mengacaukan setiap hati kami, yang mencuri damai sejahtera kami. Kami bersepakat bersahati, kami mengikat, mematahkan, menolak, dan menghancurkan segala kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan sampai terakhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadiranmu, lawatanmu, kami akan alami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sepanjang tahun ini, Tuhan
kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ada di sepanjang tahun yang sudah kami lewati. Sungguh kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau, yang selalu menyertai setiap perjalanan hidup kami. Engkau hadir di saat suka maupun dalam duka yang kami sedang alami. Kami percaya Tuhan, kami akan terus alami kebaikan Tuhan. Kami akan terus alami penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini Tuhan. Terima kasih. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tangan dan katakan, anugerah. Kami sadar semua kami sadari bukan karena Tuhan dan hebat kami. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, bukan karena Tuhan
Masih berdiri, amin. Puji Tuhan, ini adalah hari yang keempat kita memasuki tahun yang baru. Kita masuk dengan penuh sukacita di tahun 2026 ini, amin. Amin. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan. Saya, Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Jika mulai pagi hari kita Bapak Ibu, kita dengan pujian ini. Wow.
biar mereka memulai sekolah minggu. Maju. Hati-hati, pelan-pelan. Maju tuh. Itu ada situ di sini. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita dan berkata, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kita kasih, mulialah namamu di tengah-tengah keluarga kami. Kami Tuhan membawa anak-anak kami ke hadapan-Mu, anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan, agar diberi pengertian melalui firman Tuhan yang diberikan melalui kakak sekolah minggunya. Kiranya anak-anak kami ini punya pengertian yang takut akan Tuhan. Diberkatilah masa tumbuh mereka dari anak-anak remaja hingga kelak dewasa Tuhan, sehingga mereka menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Diberkatilah mereka, diberkati juga seluruh orang tuanya Tuhan, diberkati kakak sekolah minggunya yang diberikan orang kesabaran agar bisa selalu senantiasa sabar mengajari anak-anak sekolah minggu ini, adik-adik sekolah minggu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan sekolah minggu ya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabda, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu bagi kami Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau ada. Masih kembali katakan dengan iman, katakan Immanuel. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami berkatakan kami tidak mampu melewati tahun 2024 ini tanpa Engkau. Kami bersungguh untuk janji-Mu. Engkau berjanji menyertai kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya penyertaan-Mu membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami, membawa kemenangan demi kemenangan dalam keluarga rumah tangga kami, membawa kemenangan demi kemenangan dalam pekerjaan kami, membawa kemenangan demi kemenangan dalam studi kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bersama-sama dengan Allah kami akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan menyatakan atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas anak-anak kami, atas gereja mana kami ada pekerjaan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, bahwa kami umat-Mu, jemaat-Mu dan gereja-Mu untuk mengerjakan visi-Mu, untuk mengerjakan apa yang jadi isi hati-Mu bagi kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan bangsa ini. Bawa kami Tuhan, kami percaya Kau yang melengkapi kami dengan hikmat, pewahyuan, pengurapan yang baru untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman. Kami berdoa, semua kami dijamah dan dalam Tuhan. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan yang mencoba mempengaruhi hati dan pikiran kami. Sepakat hati kami mengikat Tuhan, katakan hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa Pak Sri dan Ibu. Selamat aku berkenan ya datang bersama kami. Inilah keadaan kami Pak. Doakan kami. Puji Tuhan, kita mau masuk ke tahun yang baru, ya ini minggu pertama kita tahun 2026.
Seperti tadi kemudian katakan bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Artinya Dia Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Bapak saudara, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir mereka dari taman itu. Allah tidak tetap tinggal di taman Eden itu. Dia keluar bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Allah mau menolong mereka. Artinya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa dan membawa kita kembali kepada Dia sebagai penolong kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini di awal tahun ini, kemarin kita sudah mengadakan rapat dan saya sudah sampaikan apa jadi visi Gereja Betel Indonesia Panigas Lubuk Tua yang tentu tidak bisa dipisahkan dengan visi yang sudah Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Hasbiar Sinar Almarhum. Beliau sudah mencanangkan bahwa mari kita menangkan Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Mari bangun lumbung-lumbung supaya banyak jiwa diselamatkan di kota ini. Dan inilah visi yang sudah Tuhan taruh di hati Bapak Gembala Sinar kita Almarhum. Dan akhirnya terbentuklah lumbung-lumbung, artinya terbentuklah pelayanan-pelayanan di Kota Palangkaraya. Tujuannya hanya satu, bukan untuk kebanggaan manusia, bukan, untuk bergerak bersama supaya potensi-potensi yang ada ini semua bangkit, semua mengerjakan bagiannya. Saya lihat ini luar biasa nih Pak, saya lihat dulu kita melihat jemaat Tuhan ini biasa-biasa saja, tapi setelah mereka ambil bagian, mereka eksis, mereka kerjakan talenta itu dan mereka bisa melakukan itu. Amin. Dan inilah yang Tuhan mau. Semua kita bergerak, semua kita melangkah, semua kita mengambilkan peran kita sehingga amanat agung, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Tujuan Tuhan itu adalah bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan dari Tuhan. Bagaimana banyak orang datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan, fokus Tuhan itu. Nah, jadi oleh sebab itu kemarin kami rapat dan menyampaikan bagaimana visi gereja Tuhan adalah bagaimana gereja bergerak untuk menuai jiwa di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Bukan hanya kota ini, Kalimantan Tengah, desa-desa kita juga harus bergerak untuk memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Bukan hanya kota, desa, tapi juga panah Indonesia. Kita bawa kepada Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya berdoa Tuhan apa yang harus saya sampaikan di awal tahun ini. Ini khotbah sudah sering kita dengar, tetapi saya mau ingatkan sekali lagi tentang Matius pasal 28, bagaimana Allah Tuhan kita Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan satu pesan, Dia memberikan satu wasiat atau pesan kepada murid-muridnya supaya Injil yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka saksikan, yang sudah mereka alami dalam hidup mereka, mereka sebarkan, mereka beritakan supaya banyak orang bertobat. Jadi tujuan Tuhan adalah datang ke dunia ini Tuhan kita Yesus Kristus, tujuannya adalah membangun gereja. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Mari kita baca Bapak Ibu sekalian. Sampaikan judul firman Tuhan bagi kita hari ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya tugas pendeta, bukan. Bukan hanya tugas panitia dan diakon, bukan. Memberitakan Injil ini adalah tugas semua orang percaya. Katakan amin. Memberitakan Injil ini adalah tugas saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Jadi jangan berkata, oh itu hanya tugas pendeta, oh itu hanya tugas penetua, oh itu hanya tugas diakon. Tidak. Memberitakan Injil ini adalah keharusan bagi kita sebagai orang yang percaya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kalau sudah ketemu, kita kabarkan bersama-sama dan kita firman Tuhan. 3, 2, 1 kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Maka demikian kita tadi katakan Immanuel. Amin. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah, Dia adalah Mesias. Dia itu adalah Kristus itu sendiri yang sudah dinubuatkan oleh para nabi
Sebelum dia datang ke dunia sudah dibuat oleh Yesaya, Yeremia dan semua nabi-nabi lain berbicara tentang seorang pribadi yang akan datang ke dunia untuk menebus manusia. Nah, persoalannya bangsa Israel sendiri tidak bisa menerima Mesias karena mereka pikir Mesias, kenapa Mesias harus lahir dari seorang anak tukang kayu? Mungkin mereka berpikir Mesias itu harus lahir di istana raja. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia datang ke dunia, dia menyatakan kuasa, dia menyatakan mujizatnya, dan itu cukup. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan yang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan. Dan kuasa itu adalah kuasa Allah yang diberikan kepada anaknya dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih Tuhan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Secara logika, kalau kita pikir, mengapa kok bangsa Israel sendiri menolak Tuhan Yesus Kristus? Sedangkan kalau kita baca sejarah gereja, bagaimana ke-12 rasul, tentu 11 rasul yang satunya adalah Yudas Iskariot, tapi diganti kedudukan rasul oleh namanya Matias. Nah, tetap ke-12 rasul. Kenapa ke-12 rasul Kristus ini? Rasul Tuhan Yesus ini. Pada saat mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan Injil itu dengan begitu berani. Bahkan semua daripada mereka, hampir semua dari mereka itu mati. Saudara bayangkan saja kalau misalnya adakah orang yang berani mati untuk sesuatu yang bohong? Adakah seorang yang berani mati untuk sesuatu yang tidak pasti? Tetapi yang luar biasa, semua rasul-rasul ini rela memberikan nyawanya, bahkan dibunuh, bahkan juga disalibkan dengan kepalanya ke bawah, itu Petrus. Mengapa mereka mau berkorban sedemikian rupa? Karena mereka melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus itu sendiri. Tidak ada orang yang mau berani mati untuk sesuatu yang dusta. Tidak ada orang yang berani mati untuk sesuatu yang bohong. Tidak mungkin. Mereka rela mengorbankan nyawanya sendiri karena mereka tahu yang mereka kabarkan itu adalah kabar kebenaran. Amin. Karena mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Mereka tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan mereka saksikan bagaimana Tuhan Yesus mati dan hari ketiga bangkit. Dan ini belum pernah terjadi di Israel. Mereka mengabarkan pemberitaan Injil itu. Bahkan kebanyakan dari pemberitaan Injil di abad-abad pertama, abad kedua, banyak sekali pemberita Injil yang dibunuh oleh karena iman mereka. Kenapa? Karena kebenaran. Karena Injil yang memberitakan adalah Injil kebenaran. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena apa yang sudah diberitakan, apa yang sudah Tuhan Yesus saksikan, bahwa di dalam hidup Tuhan Yesus ada kuasa Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa kuasa yang ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya kuasa dalam dunia ini, tetapi juga kuasa dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu kita bersyukur kita punya Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Alkitab mencatat kalau kita hanya dalam dunia ini saja kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, atau ternyata Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak mengalami kebangkitan dari kematian, maka sia-sialah iman dan pengharapan kita. Sia-sialah kita ternyata kita percaya kepada Allah yang mati. Ternyata kita menyembah kepada Allah yang mati. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas Tuhan kita Yesus Kristus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Pada 40 hari kemudian dia naik ke surga, disaksikan oleh ke-12 rasul dan juga 500 murid yang lain secara terbuka. Dan ini sejarah. Bukan hanya Alkitab yang mencatat hal ini, tapi buku sejarah-sejarah yang lain juga mencatat ada seorang yang naik ke surga.
Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memiliki segala kuasa di bumi dan di surga. Saya tahu banyak pemimpin-pemimpin dalam dunia ini, orang-orang yang terkenal. Di India mungkin orang mengenal yang Mahatma Gandhi terkenal, atau pemimpin-pemimpin besar. Bahkan di Indonesia ada pemimpin yang namanya Soekarno. Tapi mereka semua mati. Mereka tidak membawa dampak apa-apa, mati. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah guru, dia adalah Allah yang agung. Dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah yang kita kabarkan, itulah yang kita sampaikan kepada begitu banyak dan sangat banyak orang. Sampai orang lain juga menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan ada orang yang percaya hanya kepada Allah yang mati, kepada patung-patung, kepada berhala-berhala. Tapi kita bawa banyak orang supaya mereka percaya kepada Allah yang hidup, yang punya kuasa di surga dan di bumi. Amin. Kita beritakan itu kepada banyak orang. Nah, kita mencatat di sini Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu kita harus pergi memberitakan Injil. Mengapa kita harus pergi memberitakan Injil? Ayat pertama di sini dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi hal yang pertama adalah karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang pertama kita lakukan adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Bapak Ibu, semua orang itu dia akan mengabdi kepada apa yang menjadi tuannya. Apakah dia itu mengabdi kepada raja, atau kepada berhala, atau kepada dewa-dewa. Dia akan mengabdi dan tunduk kepada apa yang dia percaya. Nah, oleh sebab itu Alkitab mencatat memerintahkan pada murid supaya banyak orang itu datang dan percaya dan menjadi murid Yesus. Nah, ini tantangan yang harus dikerjakan oleh para murid, dan ini tantangan kita. Supaya semua orang di muka bumi ini datang kepada Yesus, mengabdi kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Karena saat kita percaya kepada Yesus, artinya kita memberikan diri kita untuk tunduk kepada Dia, untuk kita digembalakan oleh Dia, supaya kita menerima apa yang Dia sediakan bagi kita. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya pengharapan secara dunia ini saja. Di dalam dunia ini kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dalam kehidupan yang kekal kita menerima keselamatan kehidupan itu selama-lamanya. Oleh sebab itu kabar ini kita harus beritakan, bawa semua orang datang kepada Yesus. Mungkin saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin teman-teman kita, mari kita ajak, kita bawa mereka. Jadikanlah semua bangsa, jadikanlah semua orang datang kepada Yesus. Itulah tugas saudara dan saya. Sekali lagi bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penentuan, diakon, bukan. Tugas saudara dan saya. Amin. Sebab itu kita sampaikan bahwa menjadi doa kita bahwa tidak ada satupun dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang berdiam diri dan berpangku tangan. Semua harus bergerak untuk memberitakan Injil. Amin. Semua harus bersaksi, semua harus melayani. Makanya jangan heran Pak, orang-orang di sini semua berdiri untuk melayani. Amin. Kemarin kami melayani di LP Pak di Tenggara. Karena kami melayani ini bapak-bapak ini baru-baru Pak. Ya kita tugaskan Pak Rubianto sini ya. Pak Junta sini ya. Pak Simpson sini ya. Kita tugaskan semua Pak. Dan sayangnya dan syukurnya mereka siap bagaimana. Jadi nggak ada yang aku nggak bisa. Semua harus bisa. Amin. Semua kita harus bergerak bersama. Saudara ingat pada saat ada Tuhan mempercayakan talenta. Kalau talenta itu kita sembunyikan, maka kita dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi saat talenta yang dipercayakan itu 5, 3, 1, saat kita mengerjakan menjalankan talenta itu,
dan kita berhasil mengerjakannya, maka kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi kepada talenta yang satu dikubur dan didiamkan, tidak dilakukan, tidak dijalankan, maka dia dikatakan hamba yang jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini, semua talenta yang ada harus dikembangkan, harus dijalankan. Karena saat kita menjalankan itu, maka kita diberikan hikmat, maka kita diberikan kapasitas yang lebih lagi. Dia akan tambahkan lagi. Amin. Saya teringat dulu Bapak Ibu saudara, waktu Bapak Gembala senior kita, waktu bersama-sama dengan beliau dari sejak awal pelayanan, saya nggak pernah menolak pelayanan beliau. Kalau dia suruh saya, Ken, kita berangkat ke desa. Berangkat. Lama ikut gitu, nggak pernah disuruh pujian enggak, disuruh khotbah enggak, apalagi khotbah ada beliau. Tugas bagian saja tuh, ngangkat beliau aja. Maka kalau udah malam tim, agak capek, terus belakang, itu aja yang mau kerjakan. Aku melakukan dengan setia. Sampai satu saat beliau bilang, Ken ibu, ingat ya, satu saat kamu akan mengembalikan. Bapak ini tidak percaya. Ken, saya ini sudah 20 tahun melayani. Saya sudah melihat banyak orang yang mau setia melayani Tuhan, maka dia Tuhan pilih untuk memimpin dan mengembalikan Tuhan. Hanya diam saja. Tapi beberapa tahun kemudian, iya Pak ya, iya kamu. Saya sudah sekian puluh tahun melayani, saya saksikan itu. Jadi belum begitu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, talenta itu harus kita kembangkan. Kalau talenta kita untuk bercerita, bukan cerita gosip yang kita ceritakan tentang Yesus. Amin. Kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada teman-teman kita, ceritakan tentang Yesus. Bawa mereka, ajak mereka. Pak, Bu, belum ada bergereja kan? Datanglah ke gereja kami, gereja Betel Universitas Lombok. Harus begitu Pak. Harus begitu. Mari kita datang bersama-sama ya beribadah ya. Begitu. Jadi kita semua potensi yang ada ini kita kembangkan. Talenta yang ada ini semua kita gerakan. Kita bisa untuk menyanyi di depan untuk menyanyi. Jangan berdengkol di sana. Kalau berdengkol itu ya memang mungkin bisa bersama ya begini. Tetapi hanya sampai di situ. Tapi kalau saudara menyanyi di sini, Tuhan dimuliakan. Amin. Semua karunia talenta yang ada kita kembangkan untuk kemuliaan bagaimana Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang kedua adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanda seseorang, bukti iman dari seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Artinya orang yang dibaptis itu adalah orang yang menerima. Dia beriman kepada Yesus dan menerima apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama di dunia ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Dia rela mati bagi kita dan dia bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke surga. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dalam hidupnya, maka dia akan menerima perkara yang sama. Meskipun suatu saat kita akan mati, tapi kita suatu saat juga kita akan mengalami kebangkitan. Amin. Ya. Karena itu iman kita. Oleh sebab itu kita harus dibaptis. Kita baca dulu ayatnya. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau kita percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, memang tubuh kita sesuai akan mati, tapi ada jaminan kehidupan yang kekal, ada jaminan kehidupan yang baru, ada jaminan kebangkitan dari antara orang mati kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Itulah iman kita. Itulah yang perlu kita percaya
Kolose 2:12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi pada saat kita dibaptis, kita dicelupkan dalam air, itu adalah seperti kita dikuburkan. Dosa kita sudah dikuburkan. Dosa dan kematian Kristus itu sudah menjadi bagian kita, yang menyelamatkan kita. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu itu dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat selanjutnya 1 Petrus 3:21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, baptisan itu seperti apa sih? Nah, pelaksanaan baptisan yang kita lakukan di gereja kita, gereja Betel Indonesia, adalah baptisan secara resmi. Dan ini seperti bahasa Yunani yang berkata bahwa arti baptisan itu adalah dicelupkan total atau diselamkan. Seperti apa yang terjadi dilakukan dengan Tuhan Yesus dalam Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Tuhan Yesus sendiri keluar dari air. Jadi jelas. Dan juga selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 38-39 begini. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dekat dengan sukacita. Jadi Filipus dengan sida Ethiopia ini, mereka masuk bersama-sama ke dalam air. Artinya mereka melakukan baptisan, masuk ke dalam air, artinya diselamatkan dan ditenggelamkan masuk ke dalam air. Amin. Jadi nggak ada lagi perbatasan harus begini. Alkitab sudah mengajarkan kita. Apa yang sudah diajarkan Alkitab, apa yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan, itu yang kita kerjakan. Amin. Karena baptisan itu bukan hanya sekedar dilakukan dicelupkan begitu, tapi maknanya adalah kita ditenggelamkan masuk ke dalam air, artinya segala dosa kita sudah diselesaikan. Kita satu dengan kematiannya, dan kita juga satu dengan apa yang menjadi kebangkitannya. Itulah maknanya. Jadi bukan hanya sekedar dilakukan begitu saja tanpa makna, tetapi dicelupkan dalam air itu memiliki makna bahwa kita memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Segala dosa dan pelanggaran kita sudah dimusnahkan. Segala dosa dan pelanggaran kita sudah ditutupi. Segala dosa dan pelanggaran kita sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Jadi hari ini kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita sudah diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik, bukan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kesalehan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Berarti orang Kristen nggak boleh berbuat baik? Bukan begitu. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Harus jelas. Orang luar sana yang bilang harus berbuat saleh supaya selamat, kita enggak. Kita berbuat baik, berbuat benar karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi keselamatan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, bukan. Betul-betul karena pemberian Tuhan, betul-betul karena kasih karunia Tuhan. Sampai itu kita bawa orang itu datang kepada Yesus. Amin. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu, kita nggak mungkin mengajari orang yang kita sendiri belum paham, betul ya? Makanya dia berfirman, dia sampaikan ini kepada murid-muridnya yang sudah sekian tahun bersama-sama dengan dia. Dia melihat mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan mereka setiap hari bagaimana mengasihi, bagaimana dia melakukan mujizat, bagaimana dia menyembuhkan banyak orang, dan murid menyaksikan perkara itu. Ajarlah mereka, ajarlah segala mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan. Tentu seorang guru dia harus lebih pintar dari muridnya. Mama Sophia kan gini, nggak mungkin muridnya duluan lebih tahu daripada gurunya. Pasti gurunya dong. Iya, ibu guru ya. Pasti gurunya lebih dulu sekolah dong daripada muridnya. Dan demikian juga kita orang percaya. Bagaimana kita dapat pergi mengajarkan orang lain kalau kita sendiri tidak mengerti apa yang kita ajarkan? Nah, oleh sebab itu gereja Tuhan harus membangun yang namanya pemuritan dan pengajaran dalam gerejanya supaya tahu apa yang mau diajarkan di luar sana. Nah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu telah diperintahkan kepada Allah. Nah, kita harus terima dulu pengajaran. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita bangun sebuah kehidupan yang suka untuk berdoa, membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sekarang banyak terbuka, kita belajar dari YouTube, kita bisa belajar, tapi jangan sembarangan juga. Ya, kita harus tahu ini gereja mana ini, gereja boleh, gereja kita dengar khotbah, pengajaran yang bagus banyak. Nah, kita belajar. Nah, semakin kita banyak mengerti tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, maka disitulah kita dapat mengajar, menyampaikan Injil, mengajar orang lain untuk mereka datang kepada Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Belajar segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini memberikan teladan. Sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, hidup kita harus memberikan teladan. Memang mudah kalau kita mengajar hanya dengan perkataan kita. Anak-anak kita pun, ya mudah kita mengajarkan. Nah, kamu jangan tidur terlalu larut malam ya, atau nah, kamu jangan merokok bisa. Tapi kita merokok kan nggak mungkin. Dia lebih percaya kepada apa yang dia lihat daripada apa yang kita katakan. Nah, oleh sebab itu dalam hidup kita mengajarkan itu memberikan teladan. Nah, dengan memberikan teladan itu akan lebih bermakna, akan lebih kuat daripada seseorang hanya mengatakannya. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya menjadi terang dan garam itu artinya adalah hidup memberikan teladan. Jadi mungkin kita kurang untuk berkata-kata, tapi dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita katakan, maka Injil kita sedang beritakan. Dan kelukuan kita dari hidup kita, orang bisa melihat Kristus dari hidup. Itu teladan. Anak-anak kita bisa melihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu memberikan teladan bagi mereka. Dan di sini ini bapak-bapak, ibu-ibu sukalah berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan itu memberikan teladan bagi anak-anak. Amin. Nggak mungkin saya suruh anak saya nak berdoa, tapi saya tidak pernah berdoa. Mereka lebih patuh kepada apa yang dia lihatnya. Bapak dia tidak pernah berdoa, masa suruh dia berdoa? Jadi memang nggak mudah. Tuhan Yesus sudah mengajar murid-muridnya. Tuhan Yesus pada saat malam dia naik ke atas gunung berdoa. Dia mengajarkan murid-muridnya. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi murid melihat teladan. Amin. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Amin. Walaupun kita pergi, kita mencatat Dia menyertai kita. Tahun 2026 baru saja kita mulai. Baru 4 hari kita lewati.
masih 360 sekian hari lagi kita akan lewati. Tapi janji Tuhan yang menyertai kita. Amin. Yang menyertai kita Bapak Ibu sebenarnya. Yang penting kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan melupakan Tuhan. Nanti-nantikanlah Tuhan setiap waktu dalam doa, dalam kehidupan rumah tanggamu yang pribadi, renungan firman Tuhan setiap hari. Percayalah akan beribadah Tuhan. Aku menyertai kamu dan ketahuilah maksudnya supaya kita tahu, supaya jangan kita lupa bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Persoalan boleh datang, pergumulan boleh ada, tapi kalau ada Tuhan di dalamnya semuanya akan baik-baik saja. Amin. Seperti para murid saat menyeberang danau, gitu kan? Mereka merupakan Tuhan Yesus pada Tuhan Yesus ada gurita, kata. Mereka lupa membangkitkan Yesus sehingga mereka terombang ambing di tengah laut. Tapi saat mereka membangkitkan Yesus, maka mujizat Tuhan terjadi. Amin. Apapun dalam hidup kita, jangan lupa bahwa Dia menyertai kita. Langkah-langkah kita disertai oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Mazmur bersama-sama dengan Allah kita akan lakukan perbuatan yang berkuasa. Artinya bahwa dalam kehidupan kita saat kita bersama-sama dengan Allah, melangkah bersama dengan Tuhan, seturut dengan firman Tuhan, maka yang kita lakukan itu bukan perkara yang biasa-biasa. Maka yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang luar biasa. Asal ada Tuhan di dalam. Kalau kita berjalan sendiri kita akan capek. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita percaya kuasa dan Kristus pasti terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah perintah memberitakan Injil. Mari semua kita di tempat ini, tugas kita bukan tugas pendeta saja atau ketua diakon saja, bukan memberitakan Injil, ini adalah tugas kita semua saudara dan saya. Amin. Jadi beritakanlah Injil itu. Jadilah hidupmu menjadi kesaksian. Dan percayalah saat kita memberitakan Injil, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Alkitab mencatat Dia akan memperlengkapi kita. Saat kita memberitakan Injil, Dia memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Disertai kita dengan mujizat. Jangan takut pada itu. Mendoakan orang sakit. Karena bukan kita yang menyembuhkan, kuasa Tuhan. Doakan saja. Nanti Bapak Setia, kalau udah di kampung, kalau ada orang sakit, percaya saja. Doakan dalam nama Yesus sembuh. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Bukan kita yang menyembuhkan kok. Kan kuasa Tuhan Yesus. Kita hanya berdoa. Nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Jadi jangan takut kalau ada yang sakit. Mari kita doakan. Itu aja lah. Tumpahkan dalam nama Yesus sembuh. Mujizat Tuhan terjadi. Sembuh. Gitu. Semua kita di tempat ini. Amin. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam tugas, dimanapun tetangga kita, siapa yang minta didoakan, jangan takut, doakan. Gak usah harus panggil pendeta, tapi kalau memang dipanggil ya gak apa-apa, panggil juga sama-sama kita. Artinya jangan sampai orang juga mengap-ngap, nunggu pendeta dulu, jangan. Orang bilang ngos-ngosan, tunggu Pak, dan pendeta dulu, bisa gak sempat Bapak Ibu. Jangan ditunda-tunda. Saya pernah punya pengalaman begini Bapak Ibu. Ya, tidak Pak, saya belum ada orang di sini. Suatu saat kami disuruh Bapak, ya kan, melayani seorang pemuda ya Pak ya di jalan Jatayu. Kebetulan ada Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bohong, ini kalau Bapak ini waktu doa puasa katanya. Ada orang cepat. Ada orang minta dilayani. Oh, kenapa Bapak ini bisa cepat temanmu. Ya nanti saya bawa kalinya Pak. Ya, bawa. Pagi-pagi katanya jam 8. Pak, yang kita datang ada orang yang bisa doakan. Pak, di mana semua jadi? Kami datang ke sana. Kami datang di mana? Sehat Pak ya? Sehat betul. Kami datang ke rumah, duduk di luar, kami ngobrol biasa. Santai ngobrol. Lalu dia berbicara pribadi lagi, akhirnya ada saudaranya yang di belakang itu disuruh agak jauh. Karena ada hal-hal yang spesifik yang sebutkan gitu. Ngobrol, kami layani, kami doakan dan minta ampun.
Ya, kita doakan ya. Di jalan setelah itu udah kami pulang. Enggak pernah kami juga ya. Tahu subuh jam berapa paginya saya dengar bapak yang kami layani tadi tidak meninggal. Coba bayangkan kalau saya pikir bapak aja desak-desak orang lagi nanti aja tuh. Kalau saya sempat bilang gitu, nggak sempat mendoakan orang. Makanya kalau ada kesempatan untuk mendoakan orang, doakan. Amin. Satu pendeta, bolehlah keduanya pendeta. Pada saat saudara ada di situ akan dulu gitu. Amin. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kesempatan untuk melayani, jangan buang waktu. Layani aja. Ada yang sakit, berdoa untuk kesembuhannya. Yang susah hati, hibur dia. Sampaikan firman Tuhan, kuatkan dia, temukan dia, bawa dia kepada Tuhan dan juga sebagai bercerita dulu ya. Haleluya. Jadi jangan buang jangan buang waktu. Kalau ada kesempatan untuk mulai jangan sampai. Karena pernah juga dulu pengalaman saya disuruh bapak, saya terlambat orang yang meninggal, saya menyesal. Saya nggak mau lagi begitu. Ada kesempatan layani. Demikian juga kita dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Ada kesempatan yang dijadwalkan dalam pelayanan, ambil itu semua. Lakukan itu untuk belajar dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdiri. Perintah untuk memberitakan Injil adalah tugas sembarangan. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Dia akan menyertai saudara dan saya dengan kuasa. Sebab itu hari ini saya berdoa supaya kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita dapat pergi melayani dengan kuasa daripada Tuhan Yesus. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani, haleluya, melayani. Bapak Ibu saudara dalam Yesus Kristus, dan setiap pribadi kita membuka hati kita dalam firman yang berkata dengan kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Masih pribadi rindukan Roh Kudus pada saat siang hari ini.
Kamu lihat tangan-tangan yang cerah. Maka Engkau berfirman untuk kami pergi memberitakan Injil-Mu. Dan Engkau berfirman, Engkau berjanji akan menyertai kami dengan kuasa dan mujizat. Karena firman-Mu berkata kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami. Bapa, kami berdoa dan kami percaya janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penuhi setiap kami, penuhi setiap pribadi kami di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari terima Roh Kudusnya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rohnya yang kudus akan memberikan kita kekuatan yang baru. Rohnya yang kudus akan memberikan kita hikmat dan kuasa, gairah, roh yang menyala-nyala yang ciptakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami mohon urapan yang baru atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon urapan yang baru untuk kami melangkah di tahun 2026 ini Tuhan. Oh, kami percaya janji firman-Mu, Engkau menyertai kami. Engkau menyertai langkah-langkah kami. Engkau menyertai anak-anak kami. Engkau menyertai rumah tangga kami. Engkau menyertai pekerjaan kami. Dan kami percaya dalam hidup kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas anak-anak kami, atas gereja-Mu, mana kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, semua kami dimanapun, kita sempurna daripada kami di tempat ini yang berdiam diri dan berpatutan. Semua kami pergi, semua kami bergerak, semua kami melangkah, semua kami bersaksi, semua kami bawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami kekal selama-lamanya. Allah sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tetap kuatkan dan berbicara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama bergerak memutaskan amanat Agung. Amin. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bapak Rosan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu untuk kami bisa berada di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami, pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Bapa memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Biarlah persembahan kami ini menjadi berkat bagi pekerjaan gereja-Mu dan dipergunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih kesempatannya. Kita akan bacakan warta minggu kemarin, yaitu jumlah kolekte ibadah raya Minggu tanggal 28 Desember 2005. Kantong pertama 100.000, kantong kedua kas rumah tangga 63.000. Jumlah kolekte ibadah malam tahun baru kantong kas 1 119.000, dan ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2006 kantong 1 dan kantong 2 berjumlah 148.000. Untuk perpuluhan Minggu tanggal 28 Desember 2005, nomor 1 keluarga Ibu Grace Nega Pangapupa, terus nomor kedua keluarga Bapak Rubianto atau Bapak Supia, ketiga keluarga Ibu Sondang, keempat saudara YSDL Kennedy Peru, terus persembahan khusus saudara YSDL Kennedy Peru. Bagi Bapak Ibu atau anak-anak yang mau dibaptis Islam, mungkin bisa menghubungi sekretariat dan kita akan melaporkan kepada Bapak Gembala. Terus untuk pengisian komitmen untuk berjemaat di GBI Barikas Lumbung Buaya, nanti kita akan membagikan belangkonya. Terus ini ada undangan dari Bapak Robianto. Kebaktian di tempat Bapak Robianto tanggal 6 ya Pak? Oh iya, tanggal 6 jam 16 ya, jam 4 sore. Dan jadwal kegiatan minggu kita hari Selasa menara doa jam 14 pada selesai di tempat Bapak Rodi. Terus hari Rabu doa puasa jam 18 sampai selesai. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan doa, dan hari Sabtu latihan untuk ibadah hari Minggu. Dan untuk pokok doa kita, satu, doakan Palangkaraya Kalimantan Tengah supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Doakan gereja kita Barikas Lumbung Tuayan, gembala, pengerja, dan seluruh jemaat. Doakan untuk tanah dan gedung gereja tempat kita beribadah. Keempat, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Oh ya, sore ini ada undangan dari siang ini ada undangan dari Pak Martin. Setelah ibadah ini kita ke tempat Bapak Martin, ada peneguhan pernikahan oleh Bapak Gembala. Demikian warta yang kami sampaikan. Sekali lagi, setelah ibadah ini kita jangan pulang ke rumah, langsung saja. Karena ada perang pernikahan saudara kita Martin dengan Minoy. Mana calon mempelainya? Begini dong. Gak apa-apa, duduk aja kita lihat. Tuhan, di selain ibadah ini kita berdoa untuk pernikahan mereka ini sudah nikah secara adat, tapi diberkati melalui tangan hamba Tuhan, melalui tangan hamba Tuhan, berkat Tuhan. Jadi kita hari ini kita akan langsung ke sana, dia sudah siapkan di tempat dan udah masak juga loh. Kita nggak akan pulang lapar ini. Alamatnya Pak, di mana Pak? Oh, alamatnya Komando 1 ya, Komando 1.
jalan pemandu satu itu pokoknya mentok aja terus gitu, ketemu aja nanti pemandu satu. Jadi maksudnya lewat apa namanya? Tenggiri. Lewat Tenggiri. Dikali lah pemandu satu, masuk aja tuh. Ya. Nah, jadi kita akan ke sana sama-sama, kita akan layani yang terbaik, ya. Dan juga jangan lupa hari Selasa tanggal 6 kita ibadah di keluarga Pak Robianto. Ini ulang tahun pernikahan loh. Tadinya mau tanggal 5 protes ya, enggak, tanggal 6 katanya. Ya udah. Jalan Bintang, apa sih? Jalan Bintang. Nanti ya Pak Ibu kalau ada waktu kita harus ada kita sama-sama ke sana. Cita-cita ulang tahun pernikahan yang ke 8 tahun. Luar biasa. Masih muda. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, yang selamat kita memasuki tahun 2026. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Dia tuh punya rancangan dalam khotbah saya di tanggal 1. Allah itu punya rancangan untuk setiap pribadi. Jadi apa yang dia rancangkan, apa yang dia rencanakan itu rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Jadi setiap kita ini Tuhan punya rencana pada step demi step yang lebih tinggi, lebih besar. Alkitab mencatat bahwa rancangan itu bukan rancangan bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dia membawa kita semakin naik bukan turun. Amin. Artinya bahwa semua kita akan dibawa Tuhan untuk semakin naik. Rumah tangga kita, anak-anak kita semakin naik, ekonomi kita, sukacita kita, damai sejahtera kita semakin bertambah dengan keluarga, dan itu keridhaan Tuhan. Karena Tuhan punya hal yang baik saja untuk Dia berikan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Di Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkatilah gereja-Mu, berkatilah semua jemaat Tuhan, kuatkan dan teguhkan, berkati pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga, diberkati segala usaha pekerjaan, diberkatilah anak-anak kami semua kami yang mungkin membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, berkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan, yang berdagang, yang berjualan, yang membutuhkan jasa. Tuhan kami berdoa, Tuhan memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percayakan melihat damai dan sejahtera ada setiap pribadi-pribadi, damai sejahtera ada setiap keluarga rumah tangga, semua diberkati, ekonominya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak diberkati, usaha pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan gereja Tuhan di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan. Terima kasih Pak Kardinataro yang sudah menyediakan tempat bagi kami di tempat ini. Berkatilah beliau, berkatilah istri, anak-anak, usaha dan pekerjaannya. Damai dan sejahtera Tuhan ada atas keluarga, rumah tangga dan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Terima kasih untuk tanah yang sudah Tuhan sediakan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu tempat
tempat yang terbaik tempat kami beribadah menyembah Tuhan hidup. Ini berkat bumi Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang membangunnya, Tuhan yang menyediakannya dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang sangat melakukan segala perkara. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa pakailah gerejamu untuk terus bergerak dalam penyayang jiwa di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah ini bersama dengan Karitas yang baik Tuhan semua. Kami sehati untuk memenangkan jiwa di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, sehingga kota ini dan Kalimantan Tengah ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami juga berdoa untuk ibu kepala senior kami umur 21 KPR, diberkatilah Tuhan, berikan kekuatan kesehatan buat beliau, kuatkan dan teguhkan dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, berikan kekuatan kesehatan dan umur panjang dalam nama Tuhan. Seluruh berikas semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Sebagai hamba-hamba yang lain, para pendeta, para pengerja semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah Allah dan berkasilah. Haleluya. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita dan kita teguh terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah dan kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumbung-lumbung kita diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami mengucap syukur dan kami terima berkat dari Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih.